Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bincang-bincang tentang dunia PAUD bersama Bu Nafiah, SPD. Bu, mengapa perlu adanya psikologi pendidikan di sekolah PAUD? Untuk psikologi pendidikan di sekolah PAUD memang perlu, terutama untuk para pendidiknya. Karena apa? Mereka perlu tahu kondisi kejiwaan peserta didiknya atau anak-anak didiknya. Karena setiap anak didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Satu anak dengan anak yang lain tentunya tidak sama. Dan sebagai pendidik harus tahu karakter anak si A, misalkan si A ini seperti apa dia moody anaknya, sebentar sedih, sebentar lagi gembira, sebentar lagi senang, seperti itu. Terus apa saja yang dibutuhkan anak dalam saat belajar mengajar juga pendidik harus tahu dia itu dalam kondisi seperti apa dari rumahnya. Kadang sering terjadi dari rumah sudah siap, sudah bersemangat untuk sekolah, tapi ketika sampai di PAUD dia langsung mumpem, intinya tidak mau mengikuti kegiatan, hanya cuma duduk diam memperhatikan teman-temannya. Dia suruh ikuti kegiatan, dia nggak mau. Disuruh menjawab pertanyaan sederhana dari pendidik, dari gurunya, dia tidak mau menjawab, cuma diam, cuma gondel sama mamanya atau ibunya, seperti itu. Dan inilah tugasnya para pendidik, menyelami karakternya seperti apa, bagaimana cara triknya agar anak ini mau mengikuti. Oh, ini harusnya anak ini diamkan dulu, nanti lama-lama dia mau, sembari kita beri motivasi atau rangsangan. Ini loh, di sini ada cerita bagus ini, Bunda punya ini, punya cerita, ada dinosaurus, sana ini, pasti dia akan perhatian, pusat perhatian dia pasti akan teralihkan. Oh iya, jadi pengen penasaran, lama-lama dia akan maju. Ada juga yang sampai dengan dari awal masuk sampai dengan akhir jam pelajaran dia betul-betul tidak mau mengikuti kegiatan, hanya cuma memperhatikan dari kejauhan dan duduk bersama mamanya, pun tidak mau ditinggal sama mamanya. Ada yang seperti itu. Nah, ini tugasnya, makanya kita perlu menerapkan psikologi pendidikan di dunia PAUD ini di sini. Kalau mengurusi anak-anak itu, membimbing anak, mengasuh anak, mendidik anak dunia PAUD itu tidak harus dengan memaksa, tidak ada kata-kata berlabel negatif. Contohnya kata-kata berlabel negatif itu, kamu nakal, oh kamu nakal, kamu jahat, kamu ini, kamu itu, tidak boleh. Tapi kita beri reward anak yang memang punya kemampuan lebih dari teman-temannya. Misalkan kita beri tugas anak-anak untuk membaca lewat gambar, ya, otomatis lewat gambar, tidak harus dengan tulisan, tidak boleh untuk anak-anak PAUD. Kita tunjukkan gambar. Ini gambar apa ya teman-teman? Oh, gambar singa, Bu. Wah, betul sekali, ini gambar singa. Sudah bisa ya? Tidak boleh, pintar banget. Itu sebenarnya tidak boleh melabel itu namanya. Karena nanti anak-anak yang cenderung belum bisa menjawab atau yang belum berani menjawab mesti langsung down. Jadi kita tidak boleh melabel itu mengunggulkan terlalu lebih atau menjatuhkan. Ini gambar apa singa? Padahal yang ditunjukkan adalah gambar ayam. Goblok banget sih kamu, bodoh banget. Tidak boleh, tidak diperkenankan di dunia PAUD menggunakan kata-kata yang berlabel negatif. Kata tidak, kata jangan. Ini masih belajar, contohnya masih dunia PAUD, masih belajar, ini jam belajar. Ada satu anak yang lari-lari. Jangan lari. Itu pun tidak boleh sebenarnya memakai kata jangan. Itu karena mengandung kata larangan. Jadi anak-anak ini kan memang kodratnya bermain. Jadi ada pun anak-anak lari, anak-anak mondar-mandir, mainan sendiri, kita arahkan saja. Nah, ini Bu Guru punya cerita bagus loh, ini punya mainan bagus loh, kamu nggak pengen mainan ini? Tidak harus dengan sini belajar, saatnya main, saatnya itu, enggak. Nah, di situ namanya kita harus mempunyai psikologi pendidikan untuk anak, di situ gunanya.
Menyambung dengan pertanyaan apa lagi? Tanya Mbak Ella. Apa saja manfaat dari penerapan psikologi pendidikan? Iya, manfaat dari psikologi pendidikan ini terutama yang harus dimiliki oleh pendidiknya atau gurunya. Dari situ tadi bisa merangsang anak didik supaya mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa adanya paksaan. Masih lari-lari, Nana, wah kamu larinya bisa lari dengan bagus ya, kenceng ya, atau anakku penekan ki meja tinggi dinaiki lemari, kamu bisa naik, coba bisa turun sendiri nggak? Bisa nggak ya turunnya, bagaimana caranya turun ya? Tidak, turun pasti anak tidak bisa orang langsung turun, enggak, pasti ada aja, malah bisa-bisa jadi brutal kalau dilarang. Itu namanya anak kecil seperti itu, harus dengan rangsangan. Nah, kalau kamu naik terus kamu jatuh nanti bisa sakit gimana, nanti nggak bisa sekolah lagi, nggak ketemu bu guru lagi. Rangsangannya memang harus butuh waktu, butuh proses, tidak harus secara langsung seperti mendidik anak-anak yang sudah nalarnya sudah dewasa. Itu di situ perlunya kita mempunyai pemahaman tentang psikologi pendidikan anak di usia dini. Anak-anak ini memang karena golden age, masih benar-benar usia keemasan, pemiru ulung ya. Contohnya sekarang banyak anak-anak yang lebih cenderung dewasa sebelum waktunya. Karena apa? Banyak dituntut nonton YouTube kan, nanti bahasanya ke YouTube kan bahasanya seperti orang dewasa. Banyak sekali anak-anak sekarang. Kadang orang tua juga salah sih ya, bukannya salah tapi cari enaknya sendiri biar kerjaannya selesai, anaknya tidak ganggu, pegangin HP, anaknya main HP YouTube, orang tuanya kerjaan selesai, anaknya tapi tidak ada pengawasan, entah itu bukaannya apa, kita tidak tahu karena orang tuanya sibuk dengan kerjaannya sendiri. Sebaiknya anak-anak usia PAUD itu memang tidak diperkenankan mainan HP. Dan di situ kembali lagi ke saat pembelajaran untuk pendidikan, untuk psikologi pendidikan yang harus dimiliki para pendidik itu di situ, agar tahu bagaimana kondisi kejiwaan para peserta didiknya. Kalau cara meningkatkan aspek kognitif pada anak usia dini, cara meningkatkan aspek kognitif itu adalah pengetahuan anak didik saat pembelajaran. Sebenarnya saat pembelajaran anak didik itu tidak hanya saat belajar, saat masuk, duduk, belajar, mengerjakan tugas, tidak, tapi aspek kognitifnya anak-anak didik PAUD itu dinilai saat mulai datang. Saat datang, anak didik disambut sama bu gurunya, ditanya, Assalamualaikum, apa kabar? Dia mau jawab, nah itu kognitifnya sudah muncul. Waalaikumsalam bu guru, baik, alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah. Itu kognitifnya muncul. Hari ini kamu pakai baju bagus, warnanya apa ya bajunya ya? Langsung dilihat, merah bu guru. Kognitifnya muncul lagi, ada kognitif, ada bahasa juga muncul di situ. Karena pada dasarnya perkembangan anak didik itu ada 7. Perkembangan nilai-nilai agama dan moralnya, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan seni, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan seni tadi sudah ya. Perkembangan kognitif ini mengenai berkenaan dengan pengetahuan, misalkan anak-anak dapat menyebutkan nama-nama temennya di kelasnya. Kamu tahu enggak, itu yang duduk di bangku sama mamanya itu siapa ya namanya ya? Ini bu guru. Nah, yang itu siapa? Yang pakai baju warna merah siapa lagi? Ini si A si B. Itu baru namanya aspek perkembangan kognitifnya muncul. Terus bisa berhitung 1 sampai 10. Bisa menyebutkan warna. Bisa menunjukkan gambar. Kita misalkan biasanya kan kalau anak-anak didik kita belajar, awal kita bercerita. Ini gambar apa ya? Oh, gambar burung bu guru. Burungnya sedang apa ini? Ini di mana ya? Di hutan. Ada kera.
bisa menceritakan apa yang dia lihat, yang dia baca lewat gambar, itu merupakan aspek kognitifnya sudah muncul, sudah berkembang. Apalagi kalau memang benar sesuai apa yang dia ucapkan dengan apa yang ditunjukkan Bu Guru, sesuai, benar semua. Berarti aspek perkembangan kognitifnya sudah mencapai berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat bagus gitu. Itu mengenai aspek kognitif. Bagaimana caranya menumbuhkan sikap peduli pada anak? Menumbuhkan sikap peduli pada anak ini berarti berkaitan dengan aspek perkembangan anak sosial emosional. Anak-anak pada dasarnya semua mempunyai jiwa sosial, tinggal berkembang perkembangannya yang berbeda. Ada yang langsung, ada ya anak-anak yang di rumahnya bawel, cerewet sama teman-temannya bisa, tapi sampai sekolahan diam. Ada yang di rumahnya diam, tapi di sekolah dia ceria, bisa bergaul dengan teman-temannya. Ya, apa namanya? Tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya menumbuhkan sikap peduli pada anak? Untuk menumbuhkan rasa peduli anak-anak terhadap teman sebayanya, kita beri rangsangan. Misalkan anak-anak kita lagi istirahat, bermain-mainan. Kita ajarkan kepada anak-anak untuk selalu meminta izin si A atau si Ani misalkan. Maaf teman-teman, bolehkah aku gabung bermain di situ? Oh boleh. Mainan ini kan punya sekolahan, punya kita semua, bukan hanya milik pribadi anak masing-masing. Jadi kita mainnya harus bareng-bareng ya teman-teman ya, bareng-bareng dan bergantian dengan pembiasaan selalu berbagi baik makanan maupun mainan di situ. Apa saja pendidikan karakter yang diajarkan pada anak di PAUD? Pendidikan karakter anak yang diajarkan di PAUD itu misalkan seperti tadi, yang pertama aspek dalam perkembangan, dilihat dari aspek perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Anak-anak ini sangat peduli pada temannya atau teman sebayanya atau pada orang dewasa seperti guru dan orang tua murid lain. Misalkan dia kasihan ya, kamu mau ini, misalkan dia makan, kamu mau ini, berarti anak itu dididik berkarakter suka berbagi, suka memberi. Sini aku bantu, sini kita main bareng yuk, mau bergabung dengan temannya, berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Dia mau berpartisipasi, tidak hanya mengerjakan tugas sendiri, tapi tetap mau bergabung dengan temannya. Terus mempunyai karakter yang otomatis karena kita umat Islam berakhlakul karimah, selalu sopan. Guru maaf, aku mau izin ke belakang, guru mau pipis, izin, selalu izin. Sopan santunnya dapat di situ. Memberikan salam. Terus tidak hanya memberikan salam, sopan santun kepada guru yang lain, misalkan selalu setiap datang ketemu bu guru mau pulang salim, sekian dulu sama bu guru, mengucapkan salam atau selalu minta izin pamit mau kemana, mau ambil apa, mau pinjam apa. Bu guru, aku mau pinjam gunting, ini mau untuk jajanku susah membukanya. Oh iya, yang mana coba guntingnya, mau yang warna apa gitu. Itu karakternya sudah mulai dididik dari situ. Terus ketika berangkat, anak-anak lepas sepatu sendiri, ditaruh di tempatnya mana coba. Awal kita masuk PAUD, benar-benar awal itu kita kenalkan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, teman-teman, kalau kita perutnya sakit, mules, kita perginya kemana ya? Kamar mandi, bu guru, toilet. Coba yuk kita lihat toiletnya di mana. Di sini bu guru. Oke. Terus kalau mau pipis, ya di sini juga. Kalau kita mau sholat,
Kalau kita misalnya sebelum sholat itu apa ini? Basuh muka, basuh tangan, wudhu, di mana tempatnya? Yuk kita lihat yuk tempat wudhu. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk selalu disiplin, tertib, tahu aturan sederhana. Tempat sandal di mana, tempat sepatu di mana, tempat mainan di mana, harus tahu cara bermainnya seperti apa. Nanti kalau sudah selesai bermain, bagaimana ya teman-teman ya, mainannya dirapikan, buburnya tinggal beres-beres, waktu telah tiba, simpan mainan di tempatnya lagi. Anak-anak langsung beres-beres mainannya, ditaruh tempatnya lagi. Buburnya ini gimana, taruh di mana, tadi kamu ngambilnya di mana? Di situ. Oh iya, kembalikan ke tempatnya semula. Itu disiplin, tanggung jawab, disiplin dan tertib. Itu pokok dari pendidikan karakter untuk anak. Sopan santun. Di situ pendidikan karakter untuk anak wajib dan penting sekali karena ini akan dibawa ke masa tuanya. Kalau hal-hal kecil dari hal-hal kecil sudah terbiasa dididik seperti itu, nanti masa tuanya pun akan mengikuti dari kebiasaan dia kecil. Insya Allah hidupnya tertib juga. Lalu bagaimana caranya agar anak selalu mau untuk mengikuti pelajaran dalam kelas? Nah, itu dia. Banyak sekali seperti yang tadi saya ungkapkan, banyak anak-anak yang belum mau mendekat ke bu guru, bergabung dengan temannya, mengikuti baik kegiatan fisik maupun motorik. Kalau fisik, mungkin kalau anak-anak yang mempunyai keterbatasan fisik mungkin memang harus ada kebijaksanaan tertentu. Tapi kalau anak-anak yang sehat, normal seperti biasa, kita harus beri rangsangan dan motivasi. Asik loh main lompat-lompat. Kamu pernah lihat kata itu gimana kelihatannya kalau mau dari sini ke sana gimana ya caranya? Lompat Bu, coba bisa nggak lompat? Sudah bisa lompat, coba gimana ya? Anak-anak ikuti kegiatan lompat-lompat itu kalau kegiatan fisik. Kalau motorik halus itu seperti menulis, mewarnai, melukis, menempel, menggunting, itu namanya kegiatan motorik halus. Ya. Aku nggak mau mewarnai. Kok nggak mau mewarnai? Kenapa? Itu kan masih putih, nggak ada warnanya. Biar tambah bagus, kasih warna. Kamu sukanya warna apa sih, Dek? Cantik. Kamu sukanya warna apa? Aku sukanya warna kuning. Boleh dong ini dikasih warna kuning. Warna kesukaanmu kan? Iya. Udah, kasih warna kuning. Akhirnya dia mau. Kemarin aja cucu saya itu ya, namanya Izan. Dia begitu datang, awal-awal dia tidak mau gabung sama temannya, duduk menyendiri. Walaupun duduk menyendiri jauh dari kelompok, tapi dia tetap perhatian, tetap memperhatikan, tetap menjawab walaupun dari jauh. Akhirnya, Kak Izan, ganteng. Kalau jawabnya maju lagi dikit ke sini gabung sama temannya, oke loh, suaranya tambah kencang, bu gurunya dengarnya jadi jelas. Coba ke sini. Lama-lama dia mau gabung, alhamdulillah. Pokoknya kita yang jadi pendidik itu jangan sampai bosen merangsang, memotivasi anak bagaimanapun caranya, tapi asal tidak memaksa. Tidak ada paksaan, tidak ada kata larangan untuk anak. Ini bagus loh, kamu nggak mau mewarnai. Padahal memang tugasnya misalkan mewarnai, tapi dia tidak mau mewarnai. Terus kamu maunya apa? Ini putih loh, nggak ada warnanya. Nanti punya teman-teman sudah ada warnanya biru, merah. Kamu pengennya apa? Aku maunya ditempel. Aku maunya ini. Oh iya, boleh. Jadi tidak harus sama dengan temannya, tidak harus sesuai aturan guru. Hari ini mewarnai, ya semua anak-anak harus mewarnai, enggak. Boleh sesuai keinginan anak. Aku maunya ditempel bu guru. Aku maunya diwarnai pakai kuas. Boleh, silahkan ambil kuasnya, nanti bu guru sediakan warnanya. Oke. Jadi anak itu merasa senang, tidak terpaksa mengikuti kegiatan. Ada trik-triknya sendiri untuk bu guru agar anak-anak ini mau. Ada sedikit, kalau saya pribadi biasanya sedikit bercerita tentang yang lagi
hits di dunia anak. Misalkan cerita tentang kartun Ayo, apa kartun apa Ipin Upin, atau aku biasanya menirukan suara yang dari kartun, anak-anak terus ketawa-ketawa seneng, yang tadinya nggak mau gabung akhirnya kok penasaran, apa sih kok pada ketawa, itu ngomong apa sih, cerita apa, wah akhirnya gabung seneng gitu. Jadi satu rangsangan dan motivasi, tidak ada kata memaksa, tidak ada kata larangan. Kalau anak itu sudah dirangsang sedemikian, caranya sudah dilaksanakan tanpa paksaan pun dia tetap tidak mau, ya sudah kita biarkan. Kita biarkan aja, kita lihat aja anak ini maunya gimana sih, maunya apa sih. Tuh. Kalau sudah lama biasanya lumer sendiri tuh anak biasanya. Jarang yang tidak terangsang. Alhamdulillah selama saya ngajar di PAUD, dengan rangsangan kita, bagaimana cara kita merayunya untuk bisa mengikuti, alhamdulillah pada mau sampai dengan tuntas. Bagaimana pendidikannya, guru mengajarkan anak agar selalu tertib. Untuk mengajarkan anak-anak agar selalu tertib seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dengan satu pembiasaan. Kadang ada orang tua, anak-anak habis makan buang sampah, orang tuanya yang ngambilin, dibuang ke sampah. Harusnya enggak, enak, buang sampahnya di mana? Kan ada tempat sampah di depan sana. Kalau di sini nanti kelasnya jadi kotor, banyak kumannya, banyak nyamuk, kamu digigit nyamuk, banyak kuman, nanti kumannya masuk ke perut kamu, gatel, kamu ini sakit dan sebagainya. Kasih penjelasan seperti itu. Ambil dong, nggak mau? Yang tadi yang makan siapa ya? Oh yang makan itu kok. Aku, ya udah coba diambil. Kata lalu, mana tempat sampahnya? Wah, oke, hebat. Dikasih reward seperti itu. Pembiasaan, biasakan membuang sampah di tempatnya. Dibiasakan juga anak-anak datang beri salam. Kalau kita guru-guru datang pagi-pagi nyambut di sana, assalamualaikum, salamnya mana? Udah ganteng, cantik, Zayan, salamnya mana? Baru dia assalamualaikum, itu pembiasaan. Terus berdoa di sini, duduk rapi. Sebenarnya kalau ada kita masih kegiatan pembukaan, di saatnya berdoa, ada satu anak yang tidak mengikuti aturan, ada yang ngobrol, langsung semuanya diam. Nunggu dia selesai ngobrol. Nanti kan dia merasa sendiri, kok pada diam? Sudah selesai ngobrolnya, misalkan sudah selesai ngobrolnya kita lanjutkan doanya boleh? Iya, lanjutkan doa lagi. Jadi anak-anak ini terbiasa tertib, waktunya berdoa, ya berdoa, tidak ada yang ngobrol sendiri, apalagi mainan sendiri. Terus toilet training juga dibiasakan tertib. Mau pipis, biasanya kita pakai lagu ini namanya jari manis teroret. Apa kata jari manis, sayang kalau belajar tidak boleh nangis. Masih ada yang suka nangis? Udah, oh hebat. Ada yang suka keliling-keliling, kan jari kelingking. Kalau belajar tidak keliling-keliling. Aku enggak, aku duduk di sini, aku enggak keliling-keliling. Hebat, jempol. Ada yang masih suka ngopong? Enggak ada, dari jari jempol. Kalau belajar tidak boleh ngobrol. Diam ngomong semuanya. Dibiasakan ya teman-teman ya, kalau masih Bu Muna masih ngabsen, masih bercerita, teman-teman mendengarkan, pasang telinga, ya, tidak ada yang ngobrol. Kalau mau ngobrol, Bu Muna yang diam, teman-teman yang ngobrol, oke? Bu Muna mendengarkan, langsung diam perhatikan. Tidak boleh ngompol. Siapa yang masih suka ngompol? Aku enggak. Kalau psikis itu di mana ya? Kamar mandi. Udah dibiasakan, teman-teman. Makanya kalau sebelum pelajaran inti, sebelum kegiatan inti,
Aku selalu menanyakan anak-anak, ada yang mau minum dulu? Siapa yang mau minum dulu silakan. Siapa yang mau pipis dulu silakan. Aku mau pipis dulu, aku mau minum dulu ya silakan. Sembari anak-anak ini pipis, minum, selesai, sudah siap, kita mulai kegiatan. Jadi dengan pembiasaan itu yang paling membekas di anak-anak sampai nanti, kenapa? Terbiasa. Semua dengan kata terbiasa itu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti hafalan pun gitu kan, tidak harus kita menghafalkan doa-doa kita dibaca setiap hari. Anak-anak yang tadinya tidak bisa lama-lama menjadi bisa, lama-lama jadi hafal sendiri karena apa? Terbiasa. Itu pembiasaan yang hal-hal yang positif ya. Terima kasih Bu Nina atas waktunya dalam berbincang-bincang tentang dunia PAUD. Sama-sama, kurang lebihnya juga mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban yang kurang berkenan atau jawaban-jawaban yang kurang seret di telinga. Saya juga mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.